Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Ibu Aulia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali hari ini saya Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Oh ya Bu, pada hari ini kita akan melakukan pra-supervisi atau pra-observasi. Jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Nah sebelumnya tujuan supervisi ini ialah untuk mengetahui atau untuk pengembangan diri Ibu sebagai seorang guru. Jadi Ibu bersedia nih Bu ya di supervisi Bu ya? Iya, boleh Ibu. Oke, baiklah Ibu, sebelum melakukan supervisi nanti di tahap observasi ini atau pra-supervisi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait supervisi kita besok. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih kita bisa melaksanakan supervisinya? Insya Allah nanti Bu kalau bisa saya akan melaksanakannya itu sekitar bulan Februari, yaitu pada hari Selasa tanggal 6. Oke, bulan Februari, hari Selasa tanggal 6. Itu kira-kira di kelas mana Bu ya? Nanti saya akan melakukannya itu di kelas 10, yaitu di jurusan MPLB 1. Oke, 10 MPLB 1. Terus ini materi yang akan Ibu sampaikan pada saat supervisi apa itu Bu ya? Nanti itu Bu, untuk di pertemuan di kelas itu saya akan menerangkan materinya itu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Oke, keanekaragaman makhluk hidup. Iya. Oke. Baiklah Ibu, selanjutnya dari pembelajaran Ibu tadi kira-kira tujuannya itu apa? Tujuan pembelajaran tentang keanekaragaman makhluk hidup tadi. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini saya ambil itu Bu, ada beberapa. Yang pertama itu peserta didik itu dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan perannya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen makhluk hidup melalui pengamatan sederhana. Oke, baiklah Ibu. Itu tujuan pembelajaran itu Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira saat di supervisi nanti apa sih pengembangan diri yang ingin dicapai? Apa sih yang ingin saya amati dari supervisi Ibu besok? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai nanti Bu, itu yang pertama adalah saya ingin melihat bagaimana kompetensi saya dalam pedagogik, kemudian bagaimana caranya dalam bentuk motivasi atau lagi untuk meningkatkan belajar siswa ini lagi lebih bagus lagi. Berarti area yang ingin dikembangkan adalah kompetensi pedagogik Bu ya, dan tentunya untuk meningkatkan motivasi pembelajaran siswa di kelas. Oke, bagus sekali itu Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu persiapkan apa saja nih? Untuk strateginya itu Bu, dalam pertemuan nanti saya itu menerapkan 2 strategi. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran dalam bentuk PJBL. Kemudian yang kedua itu adalah diskusi. Nah, di mana PJBL itu adalah merupakan proyek berbasis masalah. Di sini saya melibatkan siswa, yaitu agar semua siswa itu lebih aktif lagi dari biasanya. Oke, berarti strateginya ada menggunakan metode PJBL dan diskusi kelas Bu ya. Berarti nanti dihasilkan proyek nih Bu ya. Iya, Proyeknya apa itu kalau boleh tahu Bu? Proyeknya itu adalah nanti saya akan meminta siswa untuk membuat sebuah media, melakukan penanaman eco wall. Iya, oke. Jadi di sini tujuannya siswa melihat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tersebut setiap harinya. Nah, bagaimana proses perkembangannya atau pertumbuhannya? Apakah dia ada berkelanjutan ataupun tidak? Berarti nanti akhirnya mereka akan menghasilkan yang namanya eco wall ya, Iya. project eco wall ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, nih Bu, selanjutnya nih Bu, setelah disupervisi atau Bu harapan-harapan kira-kira untuk kedepannya apa sih yang Ibu harapkan setelah terjadinya supervisi ini? Gitu. Nah, harapannya itu Bu, setelah Ibu melakukan supervisi kepada saya sebagai guru, terutama di sekolah ini, agar bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam mengajar. Kemudian melalui kegiatan ini, Ibu telah melakukan pengamatan kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Kemudian pembelajaran yang dimana saya selama ini masih ada kekurangan bisa menjadi lebih baik. Oh iya. Ya, mudah-mudahan dari supervisi atau observasi yang akan kita lakukan nanti ada memberikan dampak baik dan bermanfaat bagi Ibu juga bagi saya, gitu kan. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan kita saling tahu nih, saling memberikan info. Saya akan memberikan info tentang kekurangan ataupun kelebihan yang Ibu miliki saat supervisi nanti. Baik Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Demikian tahapan pra-observasinya. Semoga kita bisa berjumpa di supervisi nanti dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
memulai pembelajaran. Ketua kelas silakan disiapkan dan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu, alhamdulillah puji syukur hari ini kita diberikan kesehatan dan kalian bisa bersekolah lagi hari ini setelah kemarin kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan hari ini kita mulai lagi proses pembelajarannya yaitu di mata pelajaran ibu ya. Baiklah, ibu mau bertanya dulu sebelum mulai pembelajaran, apakah kalian sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah. Apakah kalian semangat hari ini belajarnya? Mantap sekali ya. Akan memeriksa kehadiran anak ibu nih. Ibu lihat, oh ini ada berdua siswa ibu yang nggak hadir hari ini kayaknya nih. Ada si Fadil dan si Safin. Kemana mereka berdua? Sakit, Bu. Sakit. Dari kapan? Dari hari lalu. Oke lah, mari kita doakan sama-sama ya supaya si Safin dan si Fadil diberikan kesehatan dan besok bisa belajar bersama kita lagi di sekolah ya. Amin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin, siapa yang masih ingat judul pembelajaran kita? Judulnya dulu. Saya, Bu. Ya, dia apa? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, mantap, bagus sekali. Berarti masih ingat ya? Masih, Bu. Oke. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu kalian diminta untuk berkolaborasi merancang penelitian sederhana tentang pengamatan sebuah ekosistem pada lingkungan sekitar. Nah, nanti kita akan melakukan sebuah proyek di lingkungan sekitar sekolah kita saja ya. Kemudian yang kedua, itu kalian berkolaborasi merancang proyek lingkungan sesuai dengan program kalian yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ingin lagi yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya, Bu. Oke, Daud silakan. Pelajaran yang kemarin kita pelajari yaitu komponen yang menyusun makhluk hidup. Yang pertama, komponen biotik, komponen yang hidup, dan yang kedua, komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Coba. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, dia. Video pembelajaran tadi mengenai menanam di botol bekas. Oke, menanam di botol bekas. Iya, kalau secara sesama kita lihat itu adalah sebuah kegiatan yaitu membuat tanaman yang medianya dari botol bekas. Oke, kemudian benda apa saja yang kalian lihat dalam video tadi? Ada botol, Ya. ada tanah sama biji. Kemudian apa lagi? Sekop, Ya. air. Ibu akan memberikan kalian LKPD, ya. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama, berdiskusi di kertas yang Ibu berikan ini. Nanti Ibu berikan waktunya itu adalah waktunya 10 menit, ya. Nah, ya ini, ya silahkan dikerjakan. Ini silahkan diberikan LKPD-nya. Silakan jabarkan apa-apa saja yang kalian persiapkan untuk kita melakukan perencanaan desain proyek ini. Ada tanah, botol, air, biji, sekop, biji, pisau. Oke, sudah dibagi tugasnya siapa-siapa saja? Sudah. Sudah. Siapa yang sebutkan? Aulia bawa botol, Ya. Putih bawa tanah, Indah bawa bibit, Siva bawa gunting, kami bawa sekop. Oke, kalau dari kelompok ini sudah dibagi.
hasil pengawasan kalian itu di halaman hari ke-1 sampai hari ke-10 itu sudah dapat kalian ininya hasil ukurannya. Oke, nah silakan kalian paparkan di buku tugasnya, kemudian bikin kesimpulan dan analisis datanya nanti akan kita presentasikan langsung. Ya, silakan ibu kasih waktunya, silakan. Oke, semuanya apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kita akan mulai saja langsung presentasinya ya. Setiap Berada pada ketinggian 5 cm dan kondisi tanaman kami itu sehat dan terkena sinar matahari terik secara langsung. Terus durasi penyinaran pada tanaman kami pada hari pertama dan kedua yaitu pada 6 sampai 12 jam. Dan hari ke-5 sampai ke-7 tanaman kami dengan ketinggian 12 cm dengan kondisi sehat dan sinar matahari terkena langsung. Karena durasi penyinaran 6 sampai 12 jam. Dan yang terakhir, hari ke-7 sampai hari ke-10, tanaman kami memiliki ketinggian 15 cm. Sekian presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berlepas ya. Yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari proyek yang telah kita laksanakan hari ini. Tifa, ya silakan simpulkan, silakan berdiri biar teman-temannya dengar dan lihat. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan melalui analisis data kami pada minggu lalu yaitu media mengandung sayur dengan ekol merupakan cara yang sangat inovatif dan ramah lingkungan karena cara penanaman menggunakan ekol menggunakan botol plastik bekas yang dapat mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Dan yaitu pada tanaman ekowol yang awalnya tanamannya itu kecil akan bertumbuh menjadi besar, di mana ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Itu saja. Oke, apakah ada di situ peranan komponen? Ada, Bu. Apa itu? Contohnya dari komponen abiotik itu misalnya sinar matahari, Ya. terus ada juga tanah, air. Oke, terima kasih buat dia, kita kasih aplaus ya. Ya, mantap. Hari ini Ibu sangat senang sekali atas pembelajaran hari ini yang kita lakukan. Kalian semuanya aktif sekali dan sepertinya nampaknya kalau Ibu lihat lebih aktifnya di bidang pelajaran yang menggunakan metode diskusi dan proyek ya. Iya, Bu. Iya. Nah, oke, baiklah. Dikarenakan waktu kita sudah habis, ya, sudah habis. Ibu cukupkan sampai di sini, tapi sebelumnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat, rezeki hidupnya untuk menjalani hari-hari dengan riang gembira dan kalian ikhlas menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Ya, anak-anak Ibu semuanya, terima kasih. Ibu tutup dan Ibu sudahi pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Aulia Nafika Rahmanisa Debriati. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Pemilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca supervisi bersama PP saya Ibu Arina Hasti. Juga rekan saya yang diobservasi kemarin adalah Ibu Anadia Siska. Pagi Ibu, pagi Ibu. Ya, Ibu selamat pagi Sehat Bu juga. ya? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca supervisi. Jadi sebelumnya saya telah melakukan pra observasi dan juga observasi bersama Ibu Siska. Akan melakukan pasca supervisi kepada Ibu Anadia Siska. Bu Siska, kemarin kita telah melakukan pra observasi di bulan Januari, kalau nggak salah ya Bu ya. Di situ saya bertanya mengenai hal-hal terkait persiapan Ibu saat observasi. Jadi sebenarnya tujuan observasi atau supervisi ini adalah untuk mengevaluasi atau mengamati pembelajaran yang Ibu laksanakan, apakah sudah sesuai dengan rencana atau bagaimana. Itu harapannya nanti akan memberikan hal dampak positif nih untuk peningkatan pembelajaran Ibu dalam kelas. Oke, baik Bu Siska, kira-kira Ibu bagaimana sih pendapat Ibu saat menyajikan pembelajaran Ibu kemarin? Kalau nggak salah kemarin tentang keanekaragaman makhluk hidup Bu ya? Iya. Ya. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Aulia Nafika dan Ibu PP-nya.
Sebelumnya saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan saya bisa menjadi rekan ibu ya di sini untuk pasca observasi yang dilaksanakan hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang ibu ajukan itu alhamdulillah ya sudah sesuai dengan apa yang saya sajikan, dengan penyampaian materi yang saya berikan, dan dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan juga kepada anak-anak sudah sesuai dengan yang saya tampilkan dan saya berikan kepada anak-anak. Berarti artinya udah yang direncanakan kemarin sama yang ditampilkan sudah sesuai, sama gitu. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi kan katanya sudah direncanakan nih. Sebelumnya yang direncanakan salah satunya itu apa tuh Bu yang tercapai gitu? Begini Bu, salah satunya yang saya buat ya perencanaan itu adalah saya menerapkan di sini salah satunya yaitu dalam penerapan model pembelajaran. Nah, di sini selama ini ya kita ketahui bahwasanya guru-guru ini kan kebanyakan masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita terapkan bagaimana caranya untuk memberikan motivasi dan semangat anak dalam proses pembelajaran dan meraih nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi saya menggunakan model pembelajaran yaitu PJBL, di mana di sini mengusung tentang project. Nah, jadi kemudian juga saya melakukan sebuah kolaborasi yaitu diskusi kepada para siswa agar mereka lebih termotivasi dan lebih semangat dalam menerima materi yang saya berikan pada pembelajaran hari itu juga. Berarti metode yang digunakan adalah project ya, PJBL gitu ya. Jadi anak-anak nanti harapannya akan membuat sebuah project, memasang project gitu ya. Jadi ibu juga melakukan diskusi supaya mereka lebih terarah nih, lebih memahami apa hak yang harus mereka lakukan ke depannya. Nah, kira-kira bisa nggak ibu ceritakan satu hal atau sesuatu yang memuaskan bagi ibu dalam proses pembelajaran itu? Nah, di sini Bu, saya melihat siswa itu di mana di sini mereka saling merangkul ya satu sama lain, di mana saya memberikan salah satunya kebebasan mereka untuk memilih kelompok, di mana saya tidak membeda-bedakan mereka antara mana di sini yang berkemampuan yang tinggi sama yang rendah. Saya memberikan mereka kebebasan untuk memilih kelompoknya masing-masing yang mereka inginkan sesuai jenis kesukaan mereka masing-masing ya. Kemudian tujuan saya juga melakukan model pembelajaran ini juga di sini mereka langsung terjun ke lingkungan tersebut. Nah, di mana di sini salah satu materi yang saya sampaikan di keanekaragaman makhluk hidup ini yaitu submaterinya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana di sini mereka melihat perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadi mereka langsung terjun dan melihat langsung setiap harinya perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman tersebut, mulai dari yang mereka mengambil dari bijinya ataupun dari bibitnya. Nah, mereka bisa memperhatikan langsung, oh di sini bahwasanya nih saya langsung terjun melihat apa yang terjadi pada tanaman tersebut gitu. Berarti ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Iya. Karena ibu meletakkan membagi kelompok siswa sesuai minat bakatnya. Iya, gitu betul kan. sekali Bu. Tidak ibu bagikan random gitu ya, tapi Iya. bagi siapa yang mau sesuai minatnya gabung. Iya, kesukaannya betul gabung. sekali. Oke. Bagus sekali tuh Bu ya, itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti ibu mengajar telah berfokus pada kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira dari yang tadi ibu ceritakan, apakah tujuan pembelajaran ibu itu tercapai semuanya? Dari rencana ibu tadi dengan yang diobservasi kemarin, apakah semua tujuan itu tercapai? Untuk ketercapaian pembelajaran itu Bu, di sini yang sangat sulit dicapai itu adalah mengatur waktunya. Nah, di mana dalam kita melakukan model pembelajaran ini sebenarnya ini mereka sebetulnya memiliki waktu yang cukup lama. Tidak bisa dalam 1 atau 2 kali pertemuan saja. Namanya juga kita kan mengolah data, ya kan. Tentu kita harus melihat perkembangan setiap harinya gitu. Minimal dibutuhkan ya 3 atau 4 kali pertemuan. Belum nanti pada saat diskusinya atau presentasinya siswa. Nah, jadi ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya rasa masih sangat kurang itu adalah dalam mengatur waktu. Berarti sebenarnya tujuannya tercapai sebenarnya Bu ya, Iya. makanya
soal waktu ya, Soal karena waktu ini saja. berupa PJBL, berupa project, Iya. tentunya butuh waktu yang panjang. Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi ini juga merupakan kesulitan bagi ibu sendiri ya. Nah, kira-kira kalau itu kesulitan ibu dalam mengatur pertemuannya, karena itu nggak bisa dipotong, nggak bisa dipres gitu Bu ya, Iya, karena harus betul mengamati sekali, pertumbuhan Bu ya. Nah, kira-kira untuk kesulitan siswanya apa nih yang ibu temukan saat observasi atau saat ibu dalam pembelajaran? Apa sih kesulitan yang ditemukan pada siswa tersebut? Mungkin ya salah satu hal yang harus dilakukan nanti kiranya Bu ya dalam pembagian jam masuk jam pelajaran tersebut, kalau bisa yang biasanya kita mendapatkan dalam mata pelajaran itu 2 jam pelajaran, kalau bisa sih untuk mapel khusus ini 3 jam pelajaran dalam satu kali pertemuan. Kemudian nanti saya upayakan juga sebelum saya masuk, saya akan memberitahukan siswanya bahwa saja nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ini pembahasan materinya. Terus nanti misalnya untuk bahan-bahannya ini, jadi siswa sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi mereka untuk pertemuan selanjutnya akan langsung melaksanakan prakteknya gitu atau proyeknya. Oke, berarti kesulitan ibu masalah waktu bisa teratasi langsung nih, Iya. bahwa nanti ibu akan memberitahu dulu nih sebelum menutup kelas, dikasih tahu dulu nih ini persiapan untuk minggu depan. Jadi ketika pertemuan berikutnya anak-anak udah siap, Iya, tidak perlu betul lagi sekali. menjelaskan panjang lebar Iya. gitu ya, untuk menghemat waktu tadi. Oke, nah kira-kira Bu, dari yang ibu ajarkan ibu kemarin juga saya sudah lihat saat ibu observasi, ibu telah menggunakan tipek ya, menggunakan proyektor, menggunakan PowerPoint. Artinya pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah sangat inovatif dan sesuai dengan perkembangan sekarang yang tidak melulu soal ceramah gitu Bu ya. Terus lagi berdasarkan kegiatan yang ibu lakukan itu juga saya melihat anak-anak sangat antusias sekali, mereka berbagi dalam kelompok yang mereka saling sukai gitu ya Bu ya. Tidak terjadi, biasa kan kalau berkelompok pasti ada yang satu tidak suka antara satu sama lainnya, tapi ini mereka semua saling kompak, saling merangkul, apalagi saat prakteknya bersama-sama mereka semua mengerjakan Bu ya. Dan juga ada juga ice breaking, ibu menggunakan ice breaking dan saya mengamati semua siswanya sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran itu. Mungkin itu saja yang saya amati saat pembelajaran ibu. Dan tadinya kan ada ibu mengatakan yang ingin ibu capai saat pembelajaran itu, pengembangan yang ingin ibu observasi atau saya observasi adalah bagian pengelolaan kelas dan juga penyampaian materi yang ibu sampaikan dalam bentuk PJBL. Dalam pertemuan berikutnya apakah ada rencana lain atau melanjutkan pembelajaran ini seperti apa gitu Bu untuk pertemuan berikutnya? Nah, ya baik Ibu ya. Setelah saya kemarin melaksanakan model pembelajaran seperti ini Bu, sepertinya kurang inovatif ya. Kurang inovatif tentunya dengan yang ketentuan tadi yang saya sebutkan adalah kurang tercapainya waktu yang Iya. saya berikan kepada anak. Nah, jadi di sini saya untuk berikutnya akan mencoba model pembelajaran diskusi dan juga menggunakan model pembelajaran yaitu program bahasa minggu ya, berarti dia berbasis masalah gitu kan. Jadi kita memberikan sebuah masalah kepada siswa. Nah, di mana di sebuah masalah ini mereka mencari solusi dari sebuah masalah diberikan. Nah, jadi mereka tetap didudukkan secara berdiskusi bersama-sama untuk menentukan masalah apa yang telah mereka dapatkan dari materi yang diberikan tersebut dan mereka sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya berarti setelah mereka melakukan tanam-tanam tadi ya Bu ya, lalu mereka melakukan pengamatan. Iya. Dari pengamatan tersebut adalah masalah gitu Bu ya. Iya. Ketika ada masalah mereka didudukkan kembali lalu mendiskusikan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Itu untuk kedepannya Bu ya. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat terinspirasi dengan pembelajaran Ibu yang sangat menyenangkan di dalam kelas. Mudah-mudahan kedepannya Ibu dapat meningkatkan kembali atau malah mempertahankan dan meningkatkan secara pembelajaran Ibu di dalam kelas dan anak-anak semuanya enjoy dan tentunya pembelajaran yang dilakukan tetap berpihak kepada peserta didik. Oke Ibu Siska, terima kasih sekali untuk kegiatan pra, observasinya dan juga pasca kita hari ini. Oke, demikian Bu Pepe, sampai di sini pasca supervisi yang kami lakukan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.